Oke, buat lu yang Apple user parah ya, iPhone user parah, ini video cukup penting menurut gue, jadi nggak usah di skip. Dan video ini kita bakal bahas kabel iPhone. Gue bakal bahas kabel iPhone dari ini ada tiga jenis ya. Ini kabel yang KW ya. Intinya semuanya jenisnya sama, Type C to Lightning. Ini Type C to Lightning yang KW, ini yang grade ori. Kalau ini ori bawaan Apple. Ini sumpah ini video penting parah buat lo Apple user, lo wajib tonton video ini sampai habis karena dengan lo nonton video ini buat lo yang belum tahu ya, khusus yang belum tahu ya, lo jadi tahu, jadi tercerahkan karena di sini gue bukan hanya bacot aja, gue bakal kasih lihat buktinya, perbedaannya dan gue bakal kasih tips and trick cara dapetin ngebedain ya, lebih ke ngebedain lah kabel yang ori Apple tuh seperti apa. Oke, di sini gue pakai 3 kabel yang berbeda yang kayak gue jelasin tadi. Ini Type C to Lightning yang KW parah. Ini harganya murah banget lah. Biasanya kalau lo beli online mungkin ini harganya di bawah 20.000 kayaknya. Gue lupa ya. Nah, ini kalau yang ini Type C to Lightning ini agak mahal. Ini kabel menyerupai ori Apple tapi ini bukan ori Apple, right? Nah, kalau ini ori Apple ini bawaan dari dus ya. Sebuah iPhone. Ini copotan dan ini udah lebih butek daripada kabel yang lain. Intinya simpelnya ini yang KW, ini tetap KW cuman benar-benar menyerupai ori. Kalau ini benar-benar ori Apple. Bedanya apa aja sih? Nanti gue coba jelasin dan manfaatnya apa aja sih. Soalnya kalau kita lihat dari perbedaannya, ini beda jauh banget ya. Kabel ini cukup mahal kalau lo beli baru. Sedangkan yang lainnya tuh murah meriah. Ini apalagi di bawah 20.000 bisa dapat. Nah, di sini gue pengetesannya pakai adaptor. Ini gue ngetes khusus biar lu juga bisa tahu, biar kelihatan. Ini gue pakai adaptor 30 watt yang di sininya ada display wattnya. Jadi kita bisa tahu real wattnya berapa kalau pakai kabel dari semua pengetesan kabel ini ya. Nah, ini kalau dicolok dia nanti ada arus wattnya, ketahuan sini berapa wattnya. Dan di sini gue pakai iPhone XR buat pengetesan yang of course ini sudah support fast charging. Oke, yang pertama adalah kabel iPhone yang benar-benar KW. Kalau kabel iPhone yang KW ini gue bisa kasih bacotan ke lu ya. Kalau lu pakai kabel ini biasanya umurnya ini semingguan, paling cepat ya. Nggak paling lama, awetnya semingguan. Kalau lu yang heavy user banget ya, kalau lu tiap hari ngecas berapa kali ngecas dan lo orang yang aktif banget bawa kemana-mana, nah lama-lama nih kabel ini bakal bakal nggak fungsi secara normal, kadang ngecas kadang tidak. Intinya jarang banget yang kabel seperti ini yang kotak polosan gini, nggak ada stiker-stiker green pill-an, ini KW parah yang awet hampir 1 bulan pemakaian, jarang banget. Nah, ini kita langsung coba. Kalau kabel yang benar-benar KW murah meriah ini tembus di berapa watt sih kalau kita coba cas di iPhone secara langsung. Ini gue colok. Ini langsung kita colokkan saja. Oke, di sini kita tungguin ya. Kita tungguin mentoknya berapa watt. Lu bisa lihat sini wattnya. Nih. Ini stay di 4 watt ya. Masih lama, nggak naik. Ini handphone gue nyalain, gue sleep sama aja. It's not respond ya, paling mentok nih sampai saat ini 4,1 watt, masih di bawah 5 watt. Oke, tuh lo bisa lihat. Oh, 4,2 balik lagi ke 4 watt. Ya begini-gini aja. Intinya kabel KW ini tembus di 4,2 watt ya. Ini sebuah kabel Type C to Lightning. Nah, pengetesannya sebenarnya kalau pengetesannya sebenarnya kalau mau lebih valid, ini benar-benar harus di bawah 20% baterai. Cuman ini masih bisa sebagai bukti untuk gua kasih lihat ke lu bahwa sebuah kabel itu sangat-sangat berpengaruh sekali ngecas cepet enggaknya ngecas handphone khususnya di iPhone lo. Sekarang gua bakal coba di kabel yang KW, ini masih KW, cuman ini agak mahal, KW tapi mahal karena dia benar-benar grade ori. Gue bakal coba colokin ya dengan adaptor yang sama, dengan iPhone yang sama ya. Kita bakal coba lihat respon wattnya. Sini langsung 5 watt, 6,2 watt, 8,1 watt, 9,4 watt ya, 9,2 watt, 9,4 watt, beda banget ya. Perbedaannya 2 kali lipat lebih ya. Jadi kalau lu pakai ini
ya, lo beli yang ini tuh 8 watt stabil. Jadi kalau lo beli adapter, beli kabel yang murah meriah kayak gini ya, terus sayang gue beli gini, gue nabung aja beli yang KW cuman yang grade ori. Yang KW grade ori itu 2 kali lipat lebih cepat dari kabel yang biasa ini. Oke, ini tembus di 9 watt lebih ya. Sekarang gue bakal coba kasih paham ke lo semua ya. Ini udah 2 kabel gue tes, yang KW tapi grade ori. Sekarang yang benar-benar ori. Kita lihat ya, tembus di berapa watt. Ini benar-benar berasa banget bedanya sih. Ini kita lihat 5 watt, 5,7, 7 watt, 10 watt ya, 10 watt boy. 10 watt ya. 11 watt, alright, anjay. 11 watt, tembus di 11 watt. Di sini lo udah kelihatan kan bedanya. Yang ori grade Apple tuh 11 watt lagi. Ori yang KW tapi grade ala-ala ori ya, KW tapi grade ori ini tembus di 9 watt. Sedangkan ini tembus di 11 watt. Oke. Nah, jadi gue bisa ngambil kesimpulan bahwa yang kabel bawaan ori Apple ini jauh lebih kencang, jauh lebih ngebut ngecasnya. Jadi kalau seandainya sekiranya lo beli adaptor ya, oh bang gue udah beli adaptor yang 30 watt, tapi kok ngecasnya lama banget. Nah, coba lu cek dulu nih kabelnya ya. Kabel lu cek dulu boy. Kalau kabel lu pakai yang ble begini ya lemot-lemot juga ya kan. Jadi kabel ori itu menjamin kenceng tidaknya lu ngecas ya. Oke, dan sekarang gue bakal bahas dari sisi fisik ya. Kalau dari sisi fisik, di YouTube banyak lah video-videonya beredar, tapi gue bakal kasih sesimpel-simpelnya aja biar lu langsung paham. Kalau yang kabel bener-bener KW parah itu di port Type C-nya ya. Bukan port ya, di kepala Type C-nya lu bisa lihat. Ini dia ada garis tengahnya. Sedangkan yang ori Apple polosan boy. Dia nggak ada garis apapun. Bener-bener polos ya. Jadi kalau secara simpel lu ngeliat kabel ori atau tidak, lu tinggal lihat ya, lu balik kayak, oh ada garisnya, ya udah, buang KW. Alright. Ini kalau grade ori dia bener-bener sama kayak Apple, kagak ada garisnya. Lalu cara ngebedainnya gimana? Simpelnya gini. Ini ada gap nih. Ini kabel, ini lebih tebal ya. Kalau yang ori Apple dia tuh tegas banget. Ini tebal banget. Sambungannya ini tebal banget. Ini sambungannya tebal, cuman lebih tebal ini. Berasa banget ya, sambungannya ini tebal banget. Dan biasanya kalau yang ori Apple ya, yang ori Apple ini tuh nih, meskipun udah lama dia nggak gampang coak. Ini gampang coak, ini udah coak nih. Ini udah agak sobek, ini udah sobek nih. Karetnya udah sobek. Kalau yang ori Apple dia nggak sobek, dia kayak memelar gitu, menggembung gitu. Dia nggak gampang sobek kabelnya. Harus bertahun-tahun banget pakainya. Lu harus kasar banget baru bisa retak nih. Itu retak. Itu kalau lu beli yang kabel ori Apple. Nah, sekarang bedanya apa sih? Manfaatnya apa sih, Bang? Selain kita tuh dapat pakai kabel ori, manfaatnya apa selain ngecasnya cepat? Oke, jadi di kepalanya ini, contoh lu pakai iPhone yang harganya 20 juta misalnya. Tapi lu pelit banget gitu sama diri lu sendiri, lu pakainya kabel yang murah meriah begini. Kita nggak ada yang tahu ya, adaptor yang lu pakai ini safe atau tidak, aman atau tidak. Ketika lu colok seperti ini, ya. Nah, tiba-tiba adaptor lu bermasalah, meleduk misalnya ya, kayak dus gitu, koslet. Ini nyamber boy, set. Dan lu lagi megang iPhone, lu bisa nyetrum. Itu amit-amit sekali ya. Oke, kalau lu lagi cas tiba-tiba meleduk, tus gitu. Yang anjir masih ada dayanya. Yang rusak cuman HP-nya aja, kebetulan lu lagi nggak megang HP-nya, itu masih oke. Lu masih bisa beli lagi tuh HP, ngumpulin duit ya kan. Tapi kalau seandainya lu pakai handphone lagi lu pakai terus lu kesetrum tuh bahaya sekali ya. Yang pertama itu manfaatnya, jadi di kepalanya ini dia ada sirkuitnya lagi. Ya, ada chipnya lagi buat pengamannya. Jadi kalau seandainya ada korslet, dia langsung tidak tersambarkan, langsung tidak kena ke iPhone lo. Nah, terus manfaatnya apa lagi buat lo yang kerjaannya berhubungan dengan transfer data? Kalau kabel KW itu transfer data agak lemot dan susah ya. Dan biasanya buat kayak recovery mode, lo kayak colok iTunes, RioTools itu agak sedikit merepotkan ya, dan sering gagal buat proses update softwarenya, install software ya.
Sedangkan yang grade ori gue udah coba, ini masih nyaman-nyaman aja. Cuman gue merasakan beda sekali untuk transfer data di kabel bawaan ori Apple tuh enak dan nyaman sekali, ngebut sekali. Jadi manfaatnya ada 3 yang bisa gue sebutin secara simpel. Sebenarnya banyak banget manfaatnya, cuma 3 aja biar nggak pusing videonya. Yang pertama, ngecas lebih kenceng kalau kabel ori. Yang kedua, lebih aman untuk pemakaian harian. Kalau adapter lu ngapa-ngapa bermasalah, handphone lu tuh nggak langsung nyamber ke handphonenya. Adapternya tuh kalau adapter bermasalah nggak langsung nyamber ke handphonenya kalau lu pakai kabel ori. Yang ketiga, transfer datanya ngebut parah. Gue yakin sih ini 3 hal yang krusial ya dalam penggunaan handphone ya. Kayak kita ngecas selalu ya kan. Terus kita safety selalu butuh yang namanya kesafetyan. Ya namanya handphone kita pakai ya, kalau bisa safety setiap saat kita ngecas ya kan. Dan yang ketiga, ini buat orang yang benar-benar kerja keras banget, yang transfer data, transfer file dari PC dari laptop ke iPhone. Jadi menurut gue ini adalah tiga hal yang sangat penting. Oke, mungkin sampai di sini video gue ya. Jadi lo udah tahu ya bedanya ya kabel yang non ori dan yang ori dengan yang KW banget. Nih udah gue buat videonya dan cukup detail, dan ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Peace.